Good morning, students! How are you today? I hope that all of you are fine. Oke, Miss Evi, hari ini kita sedang berada di suatu tempat. Nah, Miss Monik, tempat ini adalah tempat yang spesial buat agama Katolik. Mengapa yang disebut spesial, Miss Monik? Nah, Miss Evi, nanti Miss Monik jelaskan. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat video berikut ini. Anak-anak, itulah video tentang Gua Maria Sareng. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Miss Monik mengapa tempat ini dikatakan sebagai tempat yang spesial untuk umat Katolik. Ayo kita dengarkan anak-anak. Terima kasih Miss Evi. Baik anak-anak,
dalam tradisi agama Katolik, keberadaan Gua Maria punya sejarah yang panjang. Bunda Maria beberapa kali menampakkan diri pada orang-orang terpilih. Salah satu penampakan paling terkenal adalah penampakan Bunda Maria di Laupis, Prancis pada tahun 1858. Tempat itu kemudian menjadi tempat ziarah paling populer dan menjadi inspirasi untuk membuat tempat ziarah serupa bagi umat Katolik di seluruh dunia. Wah, berarti itu alasannya ya Miss Monik, makanya kita katakan Gua Maria itu sangat spesial. Nah, anak-anak, kita juga harus perlu tahu kenapa Gua Maria Sareng ini beda dengan Gua Maria yang lainnya. Nah, sekarang kita mendengarkan penjelasan Miss Monik untuk berikutnya. Terima kasih Miss Evi. Nah, anak-anak, betul kata Miss Evi. Tentunya Gua Maria yang satu dengan yang lainnya ada perbedaannya. Nah, sekarang kita akan tahu apa spesialnya dari Gua Maria, Bumi Maria Sareng para Rasul. Nah, kita akan melihat Miss Pipit yang akan mewawancarai salah satu narasumber kita. Selamat menyaksikan. Saya Ibu Justina Sukesi, nama asli saya. Oke, baik. Kalau ini di Bumi Maria Sareng ini sebagai Kebetulan saya kesra. Dulu sudah diputuskan dari Bapak Uskup, Romo Paroki, waktu itu Romo Kristo, lalu dengan WKRI, DPD, pusatkan, lalu cabang kita, bahwa nanti kalau Bumi Maria ini sudah dibuka, diresmikan, WKRI harus merawat Bumi Maria, yang nerima tamu. ya, baik. Nah, Ya. saya juga mau bertanya bagaimana sejarahnya, ceritanya terbangunnya Bumi Maria Sareng para Ya. Rasul ini bagaimana? Jadi itu dulu itu tanah pabrik ya. Jadi pabrik milik Pak Radius Prawiro. Itu luasnya 1,8 hektar dari bawah sampai ke atas itu. Oh iya. Nah, dulu itu yang membeli itu keuskupan, yaitu Bapak Uskup Kosmas Angkur yang sekarang udah pensiun. Oh iya. Orang Flores ya. Nah, dibeli itu. Nah, setelah dibeli itu berapa tahun gitu nganggur. Nah, terus waktu itu ada Romo Paroki baru ya, baru kita dulu pisahan dari Cipinang. Kita stasi terus jadi paroki. Romonya waktu itu Romo Thomas. Lalu dengan Romo Thomas itu ditanemin jambu yang kristal itu. Jambu kristal. Tapi ya lama kelamaan karena perawatan dengan penjualan tidak sesuai ya, akhirnya terbengkalai gitu saja. Terus ganti Romo lagi ya. Nah, ganti Romo, ya itu gantinya Romo Kristal itu. Oh, iya, benar. Nah, Romo Kristal itu dari Flores juga ya. Nah, waktu Romo Kristo di situ itu saya masih di DPD ya, saya masih di WK DPD. Nah, waktu itu saya diminta oleh Romo untuk membantu Romo di pastoran, jadi ngurusin rumah tangga pastoran. Oh iya. Jadi kerjanya ya ngurusin sembarang gitu. Terus juga suami saya Pak Pujinya itu diminta, baru pensiun 3 bulan itu dari Freeport ya. Oh iya. Terus diminta untuk melayani karena kosong, nggak ada sekretariatnya itu sampai sekarang. Itu belakang tuh rumputnya setinggi-tinggi Ya, rumah. setinggi-tinggi. Setinggi rumah udah kayak hutan gitu. Romo bilang begini, Bu, bagaimana ya kalau kita bikin tempat doa di belakang? Nah, tempat doa gimana, mau jalan salib maksud saya gitu. Iya bagus mau seperti di Parung itu mau, waktu itu di Parung itu ini Romo cuman bikin ini gambar pemberian pertama, ditempel gitu aja mau. Nah begitu saja katanya. Lah tapi babatnya itu mau ya mulai minggu kita babat-babat. Nah terus Romo itu ngajak waktu itu ketua lingkungan, ketua wilayah tuh kompak-kompak dulu, jadi bantu Romo. Wah tiap minggu tuh
ketua wilayah segala, terus dewan paroki itu Pak Antum pada pakai sepatu segini-segini. Ntar saya sebelum masak mereka udah bebatin rumput makan gitu. Jadi rumputnya tuh ada setinggi-tinggi rumah. Terus berapa bulan terus ada namanya Pak Purba, itu panitia pembangunan ya, dia orang Pemda. Itu manggil ini anak buahnya untuk bantu bersihin rumput, itu orang Pemda, cepet ya jadinya. Nah terjadilah Romo bikin ini aja kayak layar gitu, kayak layar itu, belum masih hutan ini, terus dibikin ini jalan salib doang, umatnya ya seneng begitu aja. Nanti Jadi awalnya wah dari situ ya Bu, ya. dari gitu masih bikin gambar-gambar itu yang kayak layar gitu ditempel. Ntar kalau sudah beresin lagi, nah, terus cerita ke saya, bagaimana ya Bu kalau kita bikin jalan salib itu sederhana aja. Coba-coba mau ini apa itu bikin yang sederhana biayanya berapa? Ntar dulu kita nyari pemborong, nyari tukang bikin begitu. Romo punya kenalan, punya nyari-nyari gitu. Nah cara sebulan ya cerita lagi ke saya, Bu dapat nih orangnya gitu, namanya Pak Tarno. Ditemukan dengan saya, ngobrol nih bertiga dengan Romo. Katanya satu pemberhentian itu biayanya 2,5 juta katanya tuh. Terus saya hitung, kalau pemberhentian tuh 14 kali 2,5 berapa? Terus ditambah Gua Maria, terus ditambah sebelum masuk taman doa itu kan ini mau taman Getsemani dulu. Tuhan Yesus lagi kalut gitu. Itu di taman Getsemani. Jadi bikinnya tuh 16 tempat loh, mau itu mau 16 kali 2,5, saya bilang gitu. Udah dihitung, itu jatuhnya hampir 60 juta. Tenang aja, saya usaha ya mau. Kan ada teman Bu Edi itu yang ini. Jadi Bu Edi itu kelompok dokter-dokter KPKK itu yang tugasnya keluar pulau, antar pulau tuh cuman bakti sosial. Dana dari seorang dokter tuh 22 juta. Nah, terus berikutnya sampai 3 bulan lebih tuh lunas. Terus dengan pemborongnya bangun tuh Taman Getsemani kayak begitu itu. Terus pemberhentian 1, terus makam yang didulukan itu. Itu duitnya habis. Duitnya habis. Nah, terus sudah selesai pemberhentian di Kebut itu ya. Jadi WKDPD kita rayu, kita nyari kemana-mana gitu ya. Terus warga kita sendiri juga. Jadi saya itu apal sampean itu. Jadi Taman Getsemani, terus pemberhentian 1, terus makam, terus pemberhentian 4, jadi yang dari Bu Edi tadi 3 ya. 1 Taman Getsemani, terus pemberhentian 1, terus makam. Itu Bu Edi Tari itu hasilnya. Nah, langsung pemberhentian 4 itu presidium DPD sendiri itu. Lalu pemberhentian 6 keluarga dia. Lalu pemberhentian 7 itu WKRI Cibinong. Pemberhentian 8 guru CAP saya kan CAP pertama dulu di situ. Transfer 13 juta satu ini, satu pemberhentian itu. Puji Tuhan. Ada yang 13, ada yang 12,5 gitu. Jadi itu sepeser pun tidak pakai uang paroki itu. Jadi donatur pemberhentian 8 itu guru saya ya. Pemberhentian 13 masa kerja kita habis di DPD. Kan ada sisa saldo. Nyumbang itu pemberhentian 13 itu. Nah, sudah itu tadi 4, 6, 7, 13, 8. Terus kalau 9 tuh sini wilayah sini. Jadi wilayah-wilayah ngambil juga pemberhentian 2 juga Antonius Petrus ngambil. Jadi yang orang luar cuman beberapa aja. Jadi banyak donatur pada ini. Nah, sudah itu ceritanya sekarang
rumah Maria. Kenapa Romo nggak bikin gua Maria? Iya. Jadi kalau kita jadi pemandu, setelah itu selesai tuh saya di training dengan Romo. Kan tiap hari saya dengan saya disuruh ngapalin itu isinya buku itu. Jadi jalan salib di tempat kita tuh renungannya khusus Bunda Maria mengikuti Yesus. Mesti banyak yang nangis. Jangankan pemberian 3, apalagi itu pemberian 13 tuh. Ibu-ibu kalau baca, yang penting yang baca itu bener-bener gitu nangis. Jadi kita bikinnya itu beberapa ibu gitu, kita bikin dulu. Jadi renungannya itu hanya Bunda Maria mengikuti sengsara Yesus dari awal sampai ke kampung. Nah, terus saya nanya ke Romo, kenapa mau kok buat Gua Maria? Semua kok Gua Maria. Romo pinginnya rumah Maria. Rumah Maria itu saat Tuhan Yesus naik ke surga kan pesen dengan para rasul, kamu jangan khawatir, aku akan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kalian, kan gitu kan Tuhan Yesus. Nah itu, jadi Tuhan Yesus naik ke surga, Bunda Maria dengan para rasul membikin rumah, apa dia naik ke bubungan atasan itu ya di Injil. Nah itu Bunda Maria dengan para rasul itu bikin rumah tinggi, naik ke atas ya nyanyi-nyanyi berdoa situ nunggu turunnya Roh Kudus. Ya itu makanya Bunda Maria, tempat Bunda Maria kan naik tinggi itu. Nah itu maksudnya Romo. Lalu di tiap tangga itu kan ada angka-angka ya, itu Iya. ada artinya semua. Iya, tadi itu sempat yang menjadi pertanyaan kami, apa ya artinya kira-kira? Jadi paling bawah itu kan 153. Iya. Itu banyaknya ikan yang ditangkap Santo Petrus. Terus atasnya 70. Apal ya? 70 itu murid yang diutus Tuhan Yesus pergi berdua-dua. Terus 40 itu di perjanjian lama bangsa Israel terlunta-lunta di padang gurun ya, 40 tahun kan. Di perjanjian baru Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Terus sudah itu berapa? 9 ya. Novena Roh Kudus. Terus sudah itu 7 itu sakramen. Terus paling atas 3 ya. 3 itu Allah Bapa Putra. Jadi kalau umat yang datang ke situ, kita harus pemandunya pesen. Saya mesti nanya, pernah ke sini belum? Nah, kalau belum saya ceritakan. Kalau sudah, monggo nanti di Bunda Maria tidak boleh menyalakan lilin dekat Bunda Maria. Itu kan sudah ada tempat lilin, tinggal ibu milih mana, apa milih ikan yang ditangkap Santo Petrus. Jadi semua orang menikmati apa Tritunggal Maha Kudus tuh lilinnya harus gede. Saya bilang kan 3 itu di atas. Jadi semua ada artinya. Cuman terus ada lagi di belakang pemberhentian 11 ya, itu ada Santo Petrus. Kan itu ada ayatnya ya, ada Injil batu karang ya, yang ayat Matius 19 dengan 18 ya. Jadi kalau umat pemberian 11 terus saya arahkan ke situ, doa pribadi dulu, terus baca ayat suci yang 2 itu sudah baca, terus Bapa kami sama Maria, baru jalan ke pemberian 12. Jadi ceritanya kata pas jalan ke situ ketemu Santo Petrus gitu. Gitu. Jadi masa ketemu Santo Petrus diem aja gitu. Jadi ini dulu lah, negurnya gitu. Berdoa di situ masing-masing pribadi. Terus ditutup Bapa kami sama Maria, kita lanjut pemberian 12. Terus kalau pemberian 12 itu Yesus wafat harus berlutut di situ. Kalau nggak bisa berlutut duduk di undang-undang kan bisa. Terus air suci belum sedang mau diproses. Mudah-mudahan dengan Roma yang baru ini, cuman air itu aja yang belum ada. Air sudah ada, tinggal dibikin yang langsung diminum gitu loh. Itu diresmikan 11 Mei 2018. Sekarang ada Romo baru, mungkin ada perubahan baru, tapi semoga ganti Romo makin bagus. Seneng kan kita ya kalau dirawat karena tamunya banyak. Di situ enaknya ya, yang ziarah itu mau sepuh, mau anak-anak, mau apa itu
yang sepuh-sepuh itu seneng karena bisa muter sampai selesai. Iya. Karena kan bisa pakai roda, bisa ini. Terus banyak banget yang dari Bandung aja berapa kali. Dari Bandung, Bekasi, Iya. dari Jakarta yang banyak. Iya, betul. Sampai COVID ini terus ditutup. Iya. Itu pun juga tahu-tahu orang datang, apa ya ditolak. Iya. Ya Bapak belum masuk aja. Yang penting jangan banyak-banyak. Ya paling banyak 2 mobil, pingin katanya keluarga aja, berdoa aja. Nanti kalau begitu kan bisa nanya mau rekoleksi, mau seminar, bisa. Kalau sekarang ya paling main-main, tapi banyak yang bikin acara ulang tahun, pergantian ketua wilayah, banyak. Nanti pesen acara-acara menggereja di situ nanti ya, Bu, ya. makanannya pesen ke kita, mau suruh bikin tumpeng gitu Iya. untuk acara. Nah itu ceritanya. Iya. Jadi sampai sekarang dari 2018 bulan Mei sampai sekarang kita istirahat ada setahun lebih ya. Iya, kurang lebih Sudah 1 lama. tahun ya karena masa pandemi ini ya Bu ya. Tadi saya juga sempat memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Romo, tapi beliau memang hanya kami sharing saja, tidak ada membuat video karena Romo akan persiapan untuk ibadah misa sore ini. Iya. Jadi Romo juga sempat menceritakan Romo bahwa- ini tuh Romo Eko, ya? baru itu Iya. baru. Tadi juga Romo sempat menceritakan bahwa ada niatan untuk membangun kembali Bumi Maria Sareng, akan membuat tempatnya akan menjadi lebih indah dan lebih menarik lagi seperti itu. Dan Iya. katanya rencana nanti di bulan Mei, awal Mei nanti akan Iya dibuka, kembali. tapi ini ada protokol dibatasi 20 orang. Kalau 25, 30 mau nggak apa-apa. Iya. Karena tempatnya kan umpama 30 ini setengah jam ya udah sampai pemberhentian 10 itu. Ini baru masuk kan nggak masalah. Bisa untuk apa? Untuk istirahat yang penting terang aja. Kalau terang itu mereka bikin acara di pohon yang gede itu, bawahnya kan bulat itu. Iya. Banyak yang bikin acara di situ. Terus toilet juga kita udah bangun, belum dipakai itu udah diresmikan. Terus sudah itu dia jalan salib. Selesai jalan salib misa. Selesai misa terus makan, selesai makan acara-acara gitu. Yang penting di situ jangan nyanyian pop, harus lagu-lagu gereja. Betul. Mobil sendiri, Iya. base bawa base. Yang penting nggak base yang gede ya, base paling bisa yang ukuran 29 itu. Iya, apalagi? Jadi kalau memang di Keuskupan Bogor ini Bumi Maria Sareng sudah Bumi Sudah. Maria Sareng Pararase. ya, ini sudah terdengar di berbagai daerah ya. Iya. Kira-kira dulu sebelum masa pandemi setiap harinya berapa orang yang bisa berkunjung gitu? Biasanya kalau Senin sampai Rebo itu nggak ada ya. Kemis, Jumat itu suka ada. Nah, paling sedikit 25 rombongan ya. Jadi kalau untuk Bumi Maria Sareng Pararase ini bukannya setiap hari apa ada hari-hari khusus saja Ibu? Enggak dibuka saat belum COVID ya. Iya, saat Dibuka COVID. terus. Untuk saat ini memang masih terbatas ya Ibu. Iya, selama COVID ini. Iya, terima kasih juga sudah Sama-sama, menjelaskan tentang iya. sejarahnya bagaimana. Ya kebetulan Bumi Maria saya Sareng. yang ini, yang dari awal dampingi Romo, bantu ya bantu Iya. Romo, ya dampingi Romo. Ya, Betul mudah-mudahan. sekali. Semoga nanti kami juga ada kesempatan lagi untuk datang ke Bumi Iya, Maria monggo. Sareng. Ngajak murid-muridnya ya, Iya, nanti kalau mungkin sudah aman. Baik, terima kasih Ibu Sama-sama, atas kesempatannya, atas iya. waktunya sudah menjelaskan kepada kami semua. Terima kasih. Sama-sama. Nah, anak-anak, demikianlah video tentang penjelasan Gua Maria Sareng. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah paham betul tentang mengapa tempat ini sangat spesial khususnya untuk Keuskupan Bogor. Betul sekali Miss Evi. Anak-anak, sekarang kita sudah di penghujung acara. Kita sudah selesai untuk ziarah virtual rohani.
Miss Monik, Miss Evi berharap anak-anak paham betul apa yang menjadi atau alasan apa Gua Maria menjadi spesial bagi umat Katolik. Begitu Miss Evi? Iya, betul sekali Miss Monik. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara. Berarti kita pamit dulu ya anak-anak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.